Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Hanadita. Ya, dengan Ibu Hanadita. Sesuai dengan kontrak saya yang kemarin, kunjungan saya yang kemarin itu kan Ibu mengalami keluhan kalau misalkan HB Ibu itu rendah. Ya. HB-nya berapa ya Bu? 10,5. 10,5. Sesuai dengan perjanjian saya kemarin, kalau misalkan Ibu ingin mengetahui bagaimana cara menaikkan kadar hemoglobin pada ibu hamil. Nah, sesuai dengan perjanjian, di sini saya mau menjelaskan Ibu atau mau mengedukasi tentang bagaimana cara meningkatkan HB pada ibu hamil. Nah, sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu Bu apa itu anemia? Kurang darah itu ya, Mbak? Iya, anemia itu kurang darah. Tapi lebih detailnya lagi, anemia itu adalah kurang darah atau disebut anemia, di mana kondisi ketika tubuh kita itu kekurangan sel darah merah Bu yang sehat, dan ketika sel darah merah kita tidak berfungsi dengan baik atau jumlah hemoglobinnya dalam darah yang kurang dari 12, anemia dalam keadaan hamil itu. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi dengan kadar hemoglobin di bawah 100 gram. Jadi normalnya itu hemoglobin dalam ibu hamil itu kan 12 ya Bu. Dan kemarin Ibu juga mengeluhkan kalau kadar hemoglobinnya Ibu itu 10,5. Jadi di sini saya nanti juga akan menjelaskan tanda dan gejalanya, penyebabnya, dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah, anemia pada kehamilan itu kondisi dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram pada trimester 1 dan 3 atau kadar kurang dari 10,5 gram pada trimester 2. Nilai batas tersebut dan perbedaannya dengan kondisi wanita tidak hamil terjadi karena hemodilusi, terutama pada trimester 2. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang tanda dan gejalanya Bu. Apa saja sih tanda dan gejalanya anemia pada ibu hamil itu? Yang pertama yaitu ada wajah terlihat pucat, yang kedua ada kurang nafsu makan, yang ketiga ada kelopak mata bagian bawah tampak pucat, yang keempat ada sesak nafas akibat jumlah sel darah rendah, yang kelima ada merasa lesu, tidak bergairah, dan selalu mengantuk, yang keenam ada sakit kepala dan pandangan berkunang-kunang ketika berdiri. Nah, selain tanda dan gejala tadi yang saya sampaikan, di sini saya juga akan menyampaikan terkait dengan klasifikasi anemia dalam kehamilan. Apa saja itu klasifikasi anemia dalam kehamilan? Yang pertama yaitu anemia defisiensi besi atau kekurangan zat besi. Jadi nama-nama anemia itu macam-macam ya Bu. Nah, yang kedua itu ada anemia megaloblastik, di mana akibat kekurangan asam folik. Dan yang ketiga, anemia hipoplastik atau akibat sumsum tulang belakang kurang mampu membuat sel darah yang baru. Nah, yang keempat ada anemia hemolitik, di mana akibat penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Nah, di sini sudah ada klasifikasinya. Langsung kita bicara tentang penyebabnya. Apa saja sih penyebab anemia dalam kehamilan? Anemia dalam penyebabnya yaitu dikarenakan kurang masuknya unsur besi dalam makanan. Pada kebutuhan ibu hamil akan zat besi yang meningkat. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang klasifikasinya ya Bu. Sekarang kita berbicara tentang penyebab anemia dalam kehamilan. Apa saja sih penyebab anemia dalam kehamilan? Jadi penyebab anemia atau anemia pada kehamilan itu dikarenakan kurang masuknya unsur besi dalam makanan kebutuhan ibu. Nah, akan zat besi meningkat untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah sebesar 200-300% kekurangan zat besi dalam tubuh. Nah, kekurangan zat besi dalam tubuh tersebut disebabkan karena kekurangan konsumsi makanan kaya besi, terutama yang berasal dari sumber hewani, bisa saja karena meningkatnya kebutuhan zat besi selama kehamilan. Nah, di sini juga berbicara tentang faktor resiko anemia dalam kehamilan Bu. Jadi kita harus juga antisipasi. Jadi, tadi kan kita sudah berbicara tentang tanda dan gejala, klasifikasinya, penyebab, dan sekarang kita berbicara tentang faktor resiko anemia dalam kehamilan. Yang pertama itu ada umur ibu, yang kedua itu ada paritas. Apa ibu tahu itu paritas apa? Nah, kalau paritas itu sama aja jumlah kelahiran ibu. Jadi jumlah anak ibu itu ada berapa kayak gitu.
Nah, yang ketiga itu ada pendidikan, yang keempat ada kecukupan konsumsi zat besi, yang kelima ada status cake, yang keenam ada pemeriksaan ANC. Nah, di sini juga ada berbicara tentang makanan yang dapat meningkatkan kadar HB pada ibu hamil. Kemarin kan ibu juga menanyakan bagaimana cara meningkatkan kadar HB pada ibu hamil. Nah, di sini kita berbicara lagi tentang makanannya. Yang pertama, tadi kan penyebabnya juga karena kekurangan zat besi ya Bu. Nah, kita sekarang bicara tentang zat besi. Apa saja sih makanan zat besi itu? Yang pertama yaitu daging merah tanpa lemak, yang kedua ada kerang, yang ketiga ada kacang-kacangan, yang keempat ada sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, yang kelima ada sereal dan roti. Nah, di sini juga ada asam folat Bu, meliputi daging, kacang kedelai dan kacang polong, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Terus ada buah-buahan seperti jeruk, buah bit, anggur, lemon, pepaya dan alpukat. Nah, kalau di sini ada riboflavin atau vitamin B2, sama aja yang berisi sayuran berdaun hijau seperti bayam, hati, dan jus jeruk. Nah, di sini juga ada kobalamin atau vitamin B12, yaitu jeruk, kacang polong dan kedelai, sayuran hijau seperti bayam, gandum, daging, susu, dan telur. Nah, gimana Bu? Apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Iya. Sudah paham. Coba saya tanyakan ya Bu. Tadi kan saya juga menjelaskan tanda dan gejala anemia. Oh ya Bu, penyebab anemia pada ibu hamil? Kekurangan zat besi. Oh, kekurangan zat besi. Iya benar. Apakah Ibu bisa menyebutkan makanan apa saja yang mengandung zat besi? Macam daging merah, kacang-kacangan, sayuran hijau, sereal dan roti. Nah ya betul. Berarti Ibu sudah paham ya Bu apa yang tadi saya jelaskan. Mungkin Ibu bisa diterapkan pada pola makan Ibu sama istirahatnya juga ya Bu. Jangan kecapean juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya langsung pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.